Dari pasangan Nabi Ishak dan Rifkah lahirlah dua orang putra. Pertama Is dan kedua Yakub. Is sangat disayangi ayahnya, sedangkan Yakub disayangi ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 84 yang artinya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Is dan Yakub tumbuh dewasa, usia Nabi Ishak telah semakin lanjut. Kedua indera penglihatannya mengalami katarak, sehingga ia tak dapat melihat dan tidak dapat membedakan mana Is dan mana Yakub. Ia sering dilayani oleh Is. Is memang pandai berburu dan sering mendapat kijang. Sedang Yakub senang berada di rumah mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada suatu hari, Nabi Ishak berkata kepada Is, "Wahai anakku, kalau kamu pulang dari berburu, berilah aku daging. Setelah itu, engkau akan kudoakan." "Baik ayah," jawab Is. Rupanya secara diam-diam, istri Nabi Ishak sempat mendengar pembicaraan mereka. Tanpa sepengetahuan suaminya, Rifkah menyuruh Yakub agar menyiapkan hidangan untuk ayahnya sebelum dilakukan oleh Is. Rifkah berkata kepada Yakub, "Hai Yakub, berilah ayahmu daging dan katakan dirimu adalah Is." "Mengapa begitu, Bu?" tanya Yakub. "Sudah, lakukan perintahku," sahut ibunya. "Baik, Bu," ucap Yakub. Setelah Nabi Ishak dilayani oleh Yakub, beliau mendoakan Yakub, "Mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja." Doa Nabi adalah doa yang mustajab. Is yang mengetahui bahwa adiknya telah mendapat doa yang baik dari ayahnya menjadi iri. Ia dendam kepada Yakub karena telah dianggap lancang mendahului menyiapkan hidangan kepada ayahnya. Sejak saat itu terjadilah perpecahan antara Is dan Yakub. Is bahkan mengancam Yakub akan dibunuhnya supaya keturunannya tidak menjadi nabi dan raja. Yakub segera mengadukan perihal itu kepada ayahnya. Sebagai seorang ayah yang bijak, mendengar pengaduan putranya Yakub, dia pun berkata, "Aku sangat sedih mendengar ceritamu. Sedang keadaanku semakin hari semakin renta. Oleh sebab itu, untuk sementara ini, sebaiknya kau pergi ke negeri Fadan Aram di Irak. Di sana ada pamanmu bernama Laban ibnu Batwail. Dia adalah saudara laki-laki ibumu. Tinggallah kau di sana dan menikahlah dengan putrinya. Insya Allah kau akan memperoleh ketenangan setelah kau merasa damai. Kembalilah kau ke negeri ini, yaitu ke negeri Syam." Setelah pamit pada kedua orang tuanya, dengan tak membuang-buang waktu lagi, Yakub segera pergi meninggalkan negeri itu menuju negeri Fadan Aram untuk melaksanakan petunjuk ayahnya. Dalam perjalanannya, Yakub sebentar-sebentar menoleh ke belakang. Ia khawatir dikuntit oleh saudaranya Is yang telah mengancam akan bunuhnya. Yakub tidak berani berjalan di siang hari. Ia berjalan di malam hari. Sedang siang harinya dia beristirahat dan bersembunyi di balik batu-batu gurun pasir. Oleh sebab itu, Yakub kemudian mendapat julukan Israel, yang artinya berjalan malam, dan keturunannya disebut Bani Israel, anak cucu Israel.
Akhirnya ia sampai di Irak dengan selamat dan bertemu dengan pamannya. Pamannya berkata, "Kau boleh tinggal di sini. Kau akan kukawinkan dengan anakku, tapi syaratnya kau harus menggembalakan ternakku yang banyak selama 7 tahun. Inilah maharnya." Mulanya Yakub tertarik pada Rahil, tapi pamannya mengatakan bahwa menurut adat yang harus menikah terlebih dahulu adalah kakak, yakni Laya. Akhirnya Yakub setuju. Sudah 7 tahun bekerja, ia dikawinkan dengan Laya. Kemudian mengembalakan kambing lagi selama 7 tahun dan dikawinkan dengan Rahil. Pada saat itu mengawini kakak beradik memang diperbolehkan. Tapi pada zaman sekarang umat Nabi Muhammad dilarang mengawini kakak beradik sekaligus kecuali kakaknya sudah mati. Yakub juga kawin lagi dengan 2 orang perempuan Jariah yang bernama Julfah dan Balha, pelayan Laya dan Rahil, yang mengurus segala keperluan kedua istrinya. Dengan demikian, Yakub mempunyai 4 orang istri. Dari istri-istrinya itu, ia dikaruniai 12 orang anak. Dari istri bernama Laya, Rubil, Samun, Lawi, dan Yahuda. Dari Rahil, Bunyamin, dan Yusuf. Dari Jariah Rahil, Balhan, Naftali, Kal, dan Asyar. Dan Jariah Laya, Julfa, Dana, Yashaka, dan Jabulun. Semua anaknya lahir di Irak kecuali Bunyamin yang lahir di Kan'an, yang mempunyai keturunan sangat banyak adalah Yahuda, sehingga anak cucu Yahuda disebut orang kaum Yahudi. Oleh karena itu Bani Israel, anak cucu Israel, Yakub, disebut juga bangsa Yahudi. Salah seorang anak Nabi Yakub yang kelak terpilih menjadi rasul berikutnya adalah Yusuf.